Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, sekarang negeri ini ditimpa ketakutan akan generasi cengeng, generasi yang tidak tahan banting, generasi yang maunya hanya senang saja, yang tidak mau bekerja keras, yang tidak mau dimarahi, yang tidak mau dikritik, yang tidak sama sekali mau diprotes apa yang dilakukannya. Generasi ini kalau dia bekerja, di tempat dia bekerja, dia tidak mau dikoreksi, disalahkan, dikritik, dan dimarahi oleh pimpinan. Begitu dia bekerja, dia maunya bekerja sekehendak hatinya saja. Pekerjaannya, dia maunya hanya dipuji saja. Ketika pekerjaannya dikoreksi, dikritik, disalahkan, ketika dia dimarahi, hari ini dia dimarahi, hari ini dia dikoreksi, dikritik, besok dia tak masuk kantor lagi, besok dia tak masuk kerja lagi. Ini benar-benar generasi yang menakutkan bagi kelanjutan perjalanan negara ini ke depan. Negara ini bisa berhenti nanti jadinya kalau generasi seperti ini tetap tidak diperbaiki mindset atau cara berpikirnya. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa generasi ini yang muncul sekarang ini di negeri ini? Penyebab munculnya generasi ini kelihatannya berawal dari sistem pendidikan kita yang tidak memperbolehkan guru memarahi anak didiknya di sekolah. Demikian juga dengan adanya undang-undang yang mengatur bahwa jika seorang guru memarahi muridnya di sekolah, murid bisa melaporkan gurunya ke penegak hukum dan guru bisa dipidana. Bahkan yang sangat memperhatikan lagi bukan itu saja. Orang tua sendiri malah sekarang ini diatur oleh undang-undang tidak bisa leluasa memarahi anaknya. Sebab kalau anaknya dimarahi oleh orang tuanya, jika dia tidak menerima kemarahan orang tuanya itu, dia bisa melaporkan orang tuanya ke penegak hukum dan orang tuanya bisa dipidana. Dengan ini sekarang ini anak-anak atau generasi muda sekarang ini, dia merasa dia tidak boleh diatur. Dia merasa dia tidak boleh disalahkan. Dia merasa dia tidak boleh dimarahi. Bahkan orang tuanya sendiri tidak boleh memarahinya. Inilah tampaknya satu di antara sekian banyak penyebab utama dari lahirnya generasi sekarang ini yang disebut dengan generasi cengeng. Generasi yang tidak bisa bekerja keras, generasi yang tidak tahan tempah. Sobat DB, generasi ini bisa nanti membuat tidak adanya pengusaha yang lahir dari generasi muda sekarang ini. Sebab seorang pengusaha, dia harus tahan banting. Dia harus punya semangat yang tinggi. Dia harus berani dan siap menghadapi berbagai tantangan yang ada di depannya. Mana bisa generasi cengeng menghadapi tantangan di depannya. Mana bisa generasi cengeng menghadapi berbagai hambatan di depannya. Sobat DB,
Sekarang ini sudah seharusnya pemerintah berpikir ulang terhadap undang-undang yang sekarang ini ada berkaitan dengan dilarangnya para guru memarahi murid di sekolah, dilarangnya orang tua memarahi anaknya di rumah. Sobat DB, sekarang ini anak-anak telah diracuni pula oleh yang namanya game atau game online. Bahkan tidak itu saja, generasi muda sekarang pun telah diracuni oleh judi online. Sehingga ketika game online dan judi online berpendar di kepala generasi muda sekarang, lengkaplah sudah generasi muda sekarang menjadi generasi pemalas, menjadi generasi tidak bisa dimarahi, menjadi generasi yang tidak tahan banting, menjadi generasi yang manja tidak karu-karuan. Sobat DB, dari mana sejarahnya anak-anak muda, generasi muda tidak dimarahi, bisa dia nanti mampu menghadapi tantangan ke depan? Di mana sejarahnya? Di mana latar belakangnya? Bisa anak muda, generasi muda tanpa kena marah, bisa jiwanya tertempa menjadi jiwa yang tahan banting? Tentu tidak ada. Karena itu, jika ini dibiarkan, maka yang kita khawatirkan, Indonesia akan menjadi lost generation, generasi muda yang kosong dalam satu generasi untuk melanjutkan perjalanan bangsa dan negara ini ke depan. Dan sebagai dampak dari apa yang terjadi sekarang ini, kita telah menyaksikan murid-murid tidak lagi menghormati gurunya, anak-anak tidak lagi menghormati orang tuanya. Sekarang ini murid terkesan tidak lagi ada rasa takut kepada gurunya sedikit pun. Sebab dia tahu salah-salah gurunya nanti dia akan bisa mempidanakannya. Bahkan anak sekarang ini tidak lagi merasa takut kepada orang tuanya. Sebab jika salah-salah orang tuanya bisa dia pidanakan. Bahkan sekarang ini anak yang sudah sarjana, anak yang sudah mendapatkan pendidikan S1, S2, tidak segan-segan membawa orang tuanya ke pengadilan, berperkara dengan orang tuanya tanpa segan, tanpa sungkan. Padahal untuk ketahui, orang tuanya adalah yang membesarkannya dari kecil. Bahkan orang tuanya yang mengandungnya 9 bulan. Tetapi setelah dia dibesarkan, setelah dia disekolahkan, setelah dia dikuliahkan, setelah dia berpendidikan tinggi, setelah dia mendapatkan posisi, dia tidak segan-segan melaporkan orang tuanya ke pengadilan. Bahkan dia tidak segan-segan melaporkan orang tuanya ke polisi, karena dia tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sungguh ini benar-benar mengkhawatirkan sekali. Sobat DB, orang tua sebenarnya tidaklah mengharapkan balas jasa dari anaknya. Mohon maaf kalau saya mewakili para orang tua, bahwa kami orang tua pada umumnya tidak ada berharap anak akan membalas jasa kami membesarkannya, mendidiknya, menyekolahkannya. Tetapi kami hanya berharap anak kami bahagia, anak-anak kami sukses nanti menjadi orang terpandang, menjadi orang kaya raya, menjadi orang yang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Kalau sekiranya anak-anak kami telah berhasil sukses, minta kami paling-paling kalau dia tidak suka dengan kami, tolong antarkan kami ke Pati Jompo. Jika tidak sempat mengantarkan ke Pati Jompo, tolong suruh sopirnya mengantarkan kami ke Pati Jompo.
Jika tidak bisa juga sempat mengantarkan sopirnya kepada Jompo, tolong teleponkan Grab untuk mengantarkan kami kepada Jompo. Kalau tidak bisa juga meneleponkan Grab untuk mengantarkan kami kepada Jompo, biarlah kami minta tolong kepada tetangga agar tetangga meneleponkan Grab untuk mengantarkan kami kepada Jompo. Itulah gambaran keikhlasan hati orang tua yang sama sekali orang tua tidak mengharapkan anaknya memberinya uang, menyenangkannya, membelikannya mobil mewah, membelikannya sepatu baru. Tidak sama sekali. Cita-cita orang tua kepada anaknya hanya bagaimana agar anaknya bahagia, agar anaknya lebih sukses dari dia. Tetapi Sobat DB, kebanyakan sekarang ini anak-anak muda, generasi muda, atau yang disebut juga generasi Z, dia melihat orang tuanya sebelah mata. Dia marah kalau dimarahi orang tuanya. Dia tidak rela dikritik orang tuanya, dimarahi orang tuanya, dinasihati orang tuanya. Bahkan dia menganggap orang tuanya membesarkannya, orang tuanya mendidiknya, itu adalah kewajiban orang tuanya. Sehingga kalau demikian, setelah dia berhasil nanti, dia tidak perlu menghormati orang tuanya. Dia tidak perlu berbakti kepada orang tuanya, karena dia menganggap orang tuanya membesarkannya adalah kewajiban dari orang tuanya. Karena kewajiban, tidak perlu dia berterima kasih kepada orang tuanya. Sungguh-sungguh ini sangat menakutkan sekali Sobat DB. Dan sekarang ini kita melihat generasi Z banyak menganggur. Pada data terakhir BPS, ada 9,9 juta generasi Z menganggur. Sobat DB, menganggurnya generasi Z ini dikhawatirkan karena mereka memang tidak punya kemampuan sama sekali. Karena mereka tidak bisa dimarahi, karena mereka tidak bisa otaknya bekerja keras, karena mereka sudah biasa manja. Di sekolah tidak pernah dimarahi guru, di rumah tidak pernah dimarahi orang tua, bahkan dia yang sering memarahi orang tua. Bagaimana nanti Sobat DB jadinya negeri ini, jadinya bangsa ini, kalau generasi Z yang menganggur ini terus bertambah? Di era modern sekarang ini, generasi muda harus banyak menjadi pebisnis supaya negara sejahtera. Bagaimana generasi muda bisa berbisnis kalau dia tidak tahan banting? Bagaimana dia bisa tahan banting kalau dia tidak pernah kena marah, kalau dia tidak pernah dikoreksi? Sobat DB, sekali lagi, undang-undang yang mengatur tentang diperbolehkan anak didik melaporkan gurunya kalau dia dimarahi oleh gurunya. Anak diperbolehkan melaporkan orang tuanya kalau dia tidak senang dimarahi orang tuanya. Sudah sewajarnya ditinjau kembali, dan sistem pendidikan kita sudah seharusnya kembali ditinjau agar negeri ini ke depan bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia yang selalu saling berpacu berprestasi tanpa cengeng, tahan banting. Sobat DB, negara yang punya kekayaan alam yang melimpah ini haruslah hendaknya dikelola oleh generasinya, dan tidak mungkin generasinya akan bisa mengelolanya nanti kalau generasinya adalah generasi cengeng, generasi yang tidak tahan banting. Sobat DB, mari ini kita renungkan. Sekali lagi, DB Channel mendoakan agar pemirsa dan kita semuanya menjadi pengusaha sukses kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.